Berdiri, siap bersalam. Haleluya! Haleluya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita sudah berada di bab 6, bab terakhir untuk semester ini. Ibu percaya bahwa kamu sudah belajar dengan sungguh-sungguh sehingga kamu sudah mendapatkan berkat dan juga ilmu di dalam pembelajaran kita berapa hari ini. Karena kamu sudah berusaha mendisiplinkan diri kamu sebagai bentuk tanggung jawab kamu atas diri kamu sendiri dalam pembelajaran jarak jauh ini. Karena kamu sadar kalau misalnya kamu main-main dalam pembelajaran yang sangat terbatas ini, maka kamu akan rugi besar. Tapi saat kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang bisa kamu nikmati. Nah, itu adalah tanggung jawab terhadap diri kamu sendiri. Sekarang kita akan melihat tanggung jawab kamu sebagai seorang anak dalam keluarga. Namun seperti biasa, sebelum kita mendengarkan materinya, mari kita memuji Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur untuk segala penyertaan-Mu. Seminggu kami sudah belajar dengan baik, belajar tentang keluarga, mama, papa, dan juga tentang pernikahan. Tuhan, saat ini kami akan belajar tentang tanggung jawab kami sebagai anak terhadap keluarga. Beri kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti dan memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Bab 6, tanggung jawabku terhadap keluarga. Lukas 2 ayat 41 sampai 52, Keluaran 20 ayat 12, dan Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Mari kita membaca bersama-sama Amsal 23 ayat 22, 23.
dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Dalam sebuah pernikahan, anak merupakan tanda utama dari cinta kasih yang saling berbalas dari suami istri. Anak merupakan anugerah utama dari keluarga Kristen. Orang tua melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai ayah dan ibu sejak dalam kandungan sampai anaknya nanti menikah. Hal ini membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan rasa tanggung jawab yang besar karena kebutuhan anak yang sangat kompleks yang harus dipenuhi. Tanggung jawab dalam keluarga tidak hanya berasal dari orang tua kepada anak-anak, namun juga ada hubungan timbal balik. Tanggung jawab anak kepada orang tua yang harus dilakukan dengan penuh cinta kasih. Apa maksud tanggung jawab anak? Tanggung jawab anak itu ialah sikap hormat kepada orang tua. Ini merupakan satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Sejak masa perjanjian lama sampai perjanjian baru, sikap ini ditekankan dalam Alkitab sebagai perintah yang harus dilakukan. Salah satu dari 10 hukum Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 17 adalah hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Yang dimaksud dengan hormat ialah, pertama, hormat berarti bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Hormat berarti tanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Hormat juga berarti menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Sikap hormat dan pengertian kepada orang tua dengan landasan cinta kasih dari Kristus akan membangun sebuah keluarga yang harmonis dan bahagia. Ibu akui, hubungan dengan keluarga di masa SMA bukanlah hal yang mudah. Terkadang pendapat kita dan orang tua itu berbeda. Terkadang ada kesalahpahaman di sana. Orang tua yang terasa sulit mengerti dengan keberadaan kita, tapi begitu juga sebaliknya, kita yang sama sekali tidak mampu mengerti keberadaan dan jalan pikiran orang tua kita. Tapi ibu cuma mau bilang, buat kalian yang ada dalam dilema ini, bertahanlah sedikit saja dan coba memahami keberadaan mereka. Berdoalah untuk mereka, karena seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa pernikahan itu tidaklah mudah. Orang tua kita juga adalah pribadi yang mempunyai pergumulan dan permasalahannya sendiri. Tapi di samping itu, mereka juga memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap diri kita. Namun terkadang mereka kesulitan untuk mengekspresikannya dengan benar. Untuk itu, bertahanlah. Tetaplah jadi anak yang menghormati dan menghargai mereka. Tetaplah membangun hubungan yang baik dengan mereka. Dan di tengah-tengah itu, tetaplah mengucap syukur. Karena mereka sesungguhnya tetaplah orang tua yang luar biasa buat kita. Dan tunggulah, ada saatnya nanti kamu akan memahami arti keluarga sesungguhnya. Dan saat itu tiba, berarti kamu telah siap membangun keluargamu sendiri. Oke? Karena sesungguhnya tidak ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya sendiri. Setiap orang tua pasti ingin melihat anaknya berhasil, sukses, dan hidup bahagia, serta bertumbuh besar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan berhasil dalam hidupnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur untuk setiap kesempatan demi kesempatan yang indah yang bisa kami rasakan.
Terutama hamba-Mu bersyukur untuk kesempatan belajar bersama dengan anak-anak kelas 11 SMK Kristen Balak Keselamatan Palu. Tuhan, berkatilah masa depan mereka, karena masa depan mereka ada dalam tangan-Mu. Berkatilah keluarga mereka. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini. Kiranya atas perkenaan Tuhan, keadaan kami bisa pulih. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.